Tak ada angin, tak ada hujan, artis Denny Sumargo mendadak mengunggah gambar cover petisi cancel Sarwenda dari media sosial pada lama akun sosmednya. Dalam unggahannya tersebut, artis yang akrab dipanggil Densu ini bahkan membubuhkan tulisan. Barusan nemu ini di timeline, belum sempat ngikutin kronologinya. Ada yang tahu awal mula sampai muncul petisi seperti ini? Atau informasi yang beredar selama ini ada yang keliru? Yang sontak saja menjulangkan tanya. Ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas berbagai reaksi, kontroversi, dan isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan publik. Kali ini, kita akan membahas nama yang sedang menjadi sorotan, yaitu Denny Sumargo atau Densu, yang mendadak mengunggah soal petisi cancel terhadap Sarwenda. Unggahan tersebut langsung memancing rasa penasaran publik dan membuat perdebatan semakin memanas. Di sisi lain, muncul pula berbagai reaksi dari kreator konten lain, termasuk pembahasan mengenai Gio Jordi, Melanie Ricardo, hingga dinamika opini netizen yang terus berkembang. Yang menarik, setelah unggahan Densu tersebut muncul, perkembangan kasus ini justru semakin melebar. Berbagai potongan video, komentar, hingga respons dari banyak pihak terus bermunculan dan membuat publik bertanya-tanya. Sebenarnya, bagaimana kronologi lengkapnya dan apa yang sedang terjadi di balik semua polemik ini? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton. Gerakan petisi cancel Sarwenda dari media sosial sedang ramai. Ramainya jadi perbincangan panas di kalangan netizen Indonesia. Polisi menambahkan, laporan terkait pencemaran nama baik ini akan menjerat pelaku dengan pasal 433 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara, serta pasal 434 KUHP tentang fitnah dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Lantas, apa saja bukti-bukti yang sudah diserahkan pihak Sarwenda? Laporannya adalah itu penghinaan. Penghinaannya dalam bentuk pencemaran dan atau fitnah. Untuk pencemaran itu di pasalnya 433 dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kalau untuk fitnahnya itu di pasal 434 ya, untuk ancaman hukuman 3 tahun. Petisi cancel Sarwenda makin banyak ya, kabarnya udah puluhan ribu. Ini sangat memprihatinkan. Saya masih nyalir ini Sarwenda mendapatkan nasihat-nasihat yang tidak tepat ya, sehingga dalam langkah-langkahnya menimbulkan protes dari netizen ya. 25 itu apa yang 25 ini? Nggak dijelaskan. Biaya kartu kredit setengah-setengah. Untuk apa kartu kredit itu, pembelian apa? Nggak dijelaskan. Untuk apa biaya-biaya ini? Nggak dijelaskan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita semua masyarakat berpikir kita ini ya. Nah, terus seperti ini lagi contoh ini, ya. Di bulan September 2024, teman-teman ya. Ini perlu diangkat. Kan bukan seperti ini. Harus didiskusikan. Ini anak-anak uang lesnya sekian, uang sekolahnya sekian. Kan begitu dong artinya. Kalau memang dia butuh pengasuh, didiskusikan juga. Perlu pakai 1 pengasuh apa 2 pengasuh, kan begitu kira-kira intinya. Ini kan tidaknya. Ada ART 1, 2, 3. Nah, ada mbak pertama, mbak kedua, mbak ketiga, ada lagi mbak Tiara, mbak Ina, 5 orang nih, ya. 5 orang untuk ngurus 2 anak. Terus kerjanya dia sebagai ibu apa? Lo siapa? Lo tahu apa? Kemana aja lo? Lo. Karena kenapa saya begitu? Suka pada lupa kalau Onyo ini sudah besar. Dan nggak semua obrolan kita secara pribadi itu ya kita share ini nih enggak. Tapi ini kan kita obrolan cuma secara garis besar. Jadi kalau buat aku, wah ini anti kritik, anti gini, bukan anti kritik. Cukup ikut campur terlalu jauh, ya. Jadi apapun itu buat kami secara keluarga itu setiap orang tua pasti punya caranya untuk support anak. Nah itu dia, kita kan presenter cewek nama M kan bukan cuma gue. Tuh katanya presenter yang namanya M itu banyak gitu ya, bukan hanya Melanie gitu ya. Emang ada lagi ya selain Melanie? Ya, mungkin kan bisa sebutin nama yang M ya,
inisial M ya, yang presenter siapa tuh ya, presenter Indonesia gitu ya, M gitu ya, cewek gitu ya. Waduh. Aduhai bohai, Ruben Onsu. Tuh udah berdosa kue sering dicaci Sarwenda dengan sebutan Ciao. Saat menikah depan anak juga pernah, kata gitu guys. Aku sering dipanggil Sarwenda dengan sebutan Cong. Saat menikah depan anak juga pernah. Itu panggilan kesayangan kali. Cong, Cong. Kenapa harus Cong? Apa sih istilah dari Cong? Apa sih arti daripada Cong itu? Gue juga kurang paham. Cong. Waduh. Tolong kasih tahu apa arti Cong itu yang sebenarnya. Gimana menurut kamu? Simpan video. Waduh. Wajahnya beda ya setelah OP ya guys ya. Waduh. Di tempat orang lain jual handphone nggak apa-apa. Cuman yang ngamuk-ngamuk. Bentar. Di tempat orang lain. Nah, ini ada lagi guys, maaf ya, aku pause dulu. Momen Endah ngamuk-ngamuk saat jualan karena jumlahnya penontonnya mendadak sepi saat live jualan sampai ngatain penonton, waduh bang, aneh ya yang support dikata-katain netizen. Yang nafkain aja dikata-katain, apalagi yang cuma fans, waduh. Nah, viral banget tuh guys ya, bandingkan dengan ada yang malah ngamuk-ngamuk ngomong kasar ke penonton. Waduh, kita lihat seperti apa ya. Jual handphone nggak apa-apa. Host yang live juga 2.000 yang nonton ya, membangke ya. Cuman Waduh. ada orang yang ngamuk-ngamuk. Waduh. Kenapa Inces? Kenapa dia ngamuk? Nggak tahu. Kabarnya sih nggak laku dagangan. Lalu kemana itu Inces? Eda itu yang selalu membela. Apa dia cuman berkuar-kuar doang, nggak ngebeli? Apa mereka itu cuman nonton keromantisan, nonton yang mecum-mecum aja? Waduh. Kenapa marah? Tumben aku lihat kau marah sambil ngomong-ngomong gitu. Kenapa ndak? Nggak ada yang belanja itu Eda itu. Nggak berguna mereka ndak. Nggak bisa bikin kau ini, bikin kau kaya. Mereka itu cuman ngebacot nggak genah aja. Iya ndak, mereka yang bikin kau ini, yang bikin kau terpuruk sekarang. Ya kan, coba mereka itu nggak usah bikin PT tentang yang aneh-aneh, ikut apa namanya itu, ikut ngejelek-jelekin si Onsu kemarin. Nggak begini nasib kau. Ya kan. Hei Eda, Ono majikan lagi marah, beli Ono itunya. Katanya tuh di boykot netizen itu nggak ngaruh sama si Enda, ya kan. Jangan biarkan dia ngamuk-ngamuk, please. Jangan biarkan dia ngamuk-ngamuk, kasihan. Waduh. Nanti frustasi nanti dia. Iya, kalian itu ya kalau sudah menjadi fans jati harus beli dagangan, jangan takut rugi kalian. Biar dia makin kaya, kaunya makin ngesot. Waduh. Sarwenda, itulah pentingnya kenapa kau bijaksana sebagai public figure. Loh, orang-orang bikin petisi kayak gini dan udah ditandatangani 55.000 orang. Bisa-bisanya lah pula kau maki orang yang ngasih kau makan, yang naikkan harkat dan martabat kau beserta keluarga-keluarga kau. Sekarang ibaratnya kau udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi, pam katanya. Duit 200 juta dari Ruben udah nggak cair lagi. Laki kau yang mau kondo itu ketahuan CEO palsu, make jam palsu pula. Adik kau lintah darat yang manfaatkan kau. Netizen benci sama kau sampai bikin petisi untuk boykot Sarwenda. Kataku ya, daripada kau sibuk lapor sana lapor sini, kunjungi komisi ini komisi sana, perlindungan anak, perlindungan perempuan, mending kau minta maaf, datang kau minta maaf kau sama Ruben. Itu solusinya. Betul. Wendok dengerin. Itu ayah hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya tanpa ada yang lain. Karena si ayah merasa kok ini agak beda ya, nggak seperti biasanya ya. Nah, jadi lu Wendok, apalagi tuh siapa tuh ikan buntel, jangan ikut-ikutan buntel ya. Yang buntel kemarin roadshow. Wow, menantangin netizen nih. Wah, makin blunder lu buntel ya kan, lu buntel. Nih aku tahu ya, kenapa pendukungnya Ono pada kasar, berangas dan brutal, sedangkan pendukungnya Sarwenda berkelas dan kalem. Kalian mau tahu nggak kenapa? Karena kita dikasih 50 juta per konten. Hayo, kalian pendukung Ono dikasih berapa?
Bentar, gagal fokus nih. Pendukung yang ono kenapa beringas dan brutal, sedangkan pendukung SW sopan, kalem, karena dibayar 50 juta per konten. Maksudnya gimana? Maksudnya pendukung SW itu pada dibayar per satu konten itu 50 juta kayak gitu. Oh, dibayar ya, oh malah dibayar. BTW tapi kayaknya kebalik dah. Yang kasar, yang beringas itu siapa ya? Coba kau cek lagi video gue. Ada nggak gue kasar atau kayak gimana? Sebelah loh. SW loh yang pada kasar kayak gitu, bahkan menyerang personal pun, menyerang sarana. Tapi aku lihatnya kayak mbak-mbak tadi itu kayak nyindir loh, bukan kayak, maksudnya bukan aku bela Enda ya, maksudnya kan bela siapa-siapa, cuma maksudnya aku ya dari posisi di tengah-tengah lah gitu ya. Kayaknya si mbak tadi itu kayaknya lebih menyindir ya, kayak lah si kubu SW ini kan ini guys ya, kebanyakan yang face-nya itu ya dibayar gitu. Ya kayak nyindir sih menurut aku mah ya, kayak nyindir. Jadi kayak seakan-akan nyindir si SW kayaknya ya. Waduh. Netizen Indonesia harus tahu ya. Petisi cancel Sarwenda dari sosial media hingga detik ini sudah ditandatangani oleh 135.464 tanda tangan terverifikasi. Sebenci itukah netizen Indonesia pada Sarwenda? Kenapa? Kan dia sedang kasmaran. Boleh dong orang yang lagi kasmaran memadu kasih. Emang nggak boleh? Tuh, emang nggak boleh katanya gitu. Waduh. Kalau dilihat-lihat, bagian podcast ini benar juga nih. Si Onsu ini kalau dalam podcastnya jarang bahas si Sarkawi emang. Sarkawi. Dia ini selalu bahas masalah anak, keputusan pengadilan nih. Coba kalian dengar. Fokus tentang anak. Di mana menurut keputusan pengadilan 4 hari di dia, 3 hari di saya. Itu toh. Saya juga nggak ngerti kenapa akhirnya memicu kemarahan dia sampai akhirnya gua nggak butuh duit loh gitu. Ya Allah ya Robbi, saya nyari duitnya itu nggak gampang. Oh kan selalu masalah anak. Tega lo Sarkawi bilang gak butuh duit lo. Videonya. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan videonya, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai semua yang sedang ramai dibicarakan ini. Kalau saya melihatnya, persoalan seperti ini sebenarnya sudah jauh melampaui sekadar konflik antar figur publik. Yang sekarang terjadi justru adalah pertarungan opini di media sosial. Setiap ada satu video yang muncul, langsung muncul video balasan. Ada yang membela, ada yang menyerang, ada yang mencoba netral, bahkan ada juga yang sekadar ikut-ikutan karena topiknya sedang viral. Akibatnya, masyarakat yang hanya mengikuti potongan-potongan informasi menjadi semakin sulit mengetahui mana konteks yang utuh dan mana yang hanya cuplikan yang sengaja dipilih agar menarik perhatian. Saya pribadi berpendapat bahwa media sosial memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam hitungan jam, opini publik bisa berubah drastis hanya karena satu unggahan atau satu potongan video berdurasi beberapa detik. Padahal kita semua tahu bahwa sebuah video pendek belum tentu mampu menggambarkan keseluruhan cerita. Itulah mengapa saya selalu berusaha untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu sudut pandang. Kemudian, mengenai ramainya petisi dan berbagai reaksi yang bermunculan, menurut saya hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sekarang memiliki ruang yang sangat besar untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, di sisi lain, ruang yang besar itu juga membawa tanggung jawab yang besar. Ketika seseorang menyampaikan kritik, tentu itu merupakan haknya. Tetapi kritik juga sebaiknya tetap disampaikan dengan cara yang tidak melanggar hukum, tidak menghina, dan tidak berubah menjadi serangan pribadi.
Sebaliknya, bagi figur publik, saya juga berpendapat bahwa menjadi orang yang dikenal masyarakat memang memiliki tantangan tersendiri. Apapun yang diucapkan, dilakukan, atau bahkan yang tidak dilakukan sekalipun, seringkali akan menjadi bahan pembicaraan publik. Ada kalanya seseorang merasa diperlakukan tidak adil oleh netizen, namun ada juga kalanya kritik yang muncul memang berasal dari kekecewaan sebagian masyarakat. Karena itu, menurut saya komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci agar persoalan tidak semakin melebar. Saya juga melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, fenomena cancel culture semakin sering terjadi. Hari ini, seseorang dipuji setinggi langit, besok bisa menjadi sasaran kritik yang luar biasa besar. Lusa, keadaan bisa berubah lagi. Begitulah cepatnya arus media sosial bergerak. Karena itu, saya pribadi memilih untuk tidak terlalu mudah ikut terbawa arus. Saya lebih suka menunggu informasi berkembang daripada langsung memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana kreator konten juga ikut mempengaruhi arah diskusi publik. Setiap kreator memiliki gaya penyampaian yang berbeda. Ada yang lebih santai, ada yang lebih keras, ada yang lebih emosional, ada juga yang berusaha menganalisis dari berbagai sisi. Itu semua merupakan karakter masing-masing. Namun sebagai penonton, menurut saya kita juga perlu menyadari bahwa setiap kreator membawa sudut pandangnya sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita tidak hanya menonton satu video saja, tetapi juga mencoba melihat berbagai sumber agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Saya juga merasa bahwa netizen Indonesia sebenarnya sangat kritis. Mereka cepat memberikan respons terhadap isu-isu yang sedang viral. Itu adalah hal yang positif apabila digunakan untuk mendorong diskusi yang sehat. Namun, jika kritik berubah menjadi perundungan, penyebaran informasi yang belum jelas, atau saling menghina, menurut saya justru semua pihak akan dirugikan. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menjadi pemenang ketika ruang diskusi berubah menjadi ruang saling menyerang. Bagi saya pribadi, setiap konflik yang melibatkan figur publik selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi ada pihak yang merasa memiliki alasan kuat untuk mendukung seseorang, di sisi lain ada pihak yang memiliki alasan untuk mengkritik. Yang sering terlupakan adalah kemungkinan bahwa kenyataan sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di media sosial. Kita sebagai penonton hanya melihat apa yang dipublikasikan, sedangkan banyak hal yang mungkin tidak pernah diketahui publik. Karena itu, saya selalu mengajak teman-teman untuk tetap berpikir kritis. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi sudah viral. Jangan juga langsung menyimpulkan hanya karena banyak orang mengatakan hal yang sama. Popularitas sebuah pendapat tidak otomatis membuat pendapat tersebut menjadi benar. Sebaliknya, pendapat yang berbeda juga belum tentu salah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyaring informasi sebelum mempercayainya. Saya juga berharap semua pihak yang sedang menjadi sorotan bisa menyikapi situasi seperti ini dengan kepala dingin. Di era digital, setiap respons akan dianalisis, dipotong, dibahas, bahkan bisa menjadi viral kembali. Oleh sebab itu, komunikasi yang tenang dan bijaksana menurut saya jauh lebih efektif dibandingkan saling memperpanjang polemik di ruang publik. Sebagai kreator konten, saya sendiri mencoba melihat fenomena ini sebagai bahan diskusi. Tujuan saya bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan mengajak kita semua melihat bagaimana sebuah isu bisa berkembang begitu cepat di media sosial. Kadang yang membuat sebuah persoalan semakin besar bukan hanya inti masalahnya, tetapi juga cara masyarakat bereaksi terhadap masalah tersebut. Pada akhirnya, waktu biasanya akan menjadi penentu. Banyak kontroversi yang dulu terlihat sangat besar, ternyata perlahan mereda ketika informasi yang lebih lengkap mulai muncul. Karena itu, saya memilih untuk tidak menutup pintu terhadap kemungkinan adanya perkembangan baru di kemudian hari. Jika nanti ada fakta atau klarifikasi tambahan, tentu pandangan kita juga bisa berubah. Menurut saya, tidak ada salahnya mengubah pendapat ketika memang ada informasi baru yang dapat dipertanggungjawabkan.
Itulah pendapat pribadi saya mengenai isu yang sedang ramai ini. Kalian tentu boleh saja memiliki pandangan yang berbeda, dan justru disitulah menariknya sebuah diskusi. Yang penting, mari kita saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita saling menghina atau menyerang secara pribadi. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian bagaimana melihat perkembangan isu ini? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun agar kita bisa berdiskusi bersama. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu menjadi penonton yang kritis, bijak dalam menyikapi informasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh potongan-potongan narasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita.